Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Hari ini kita masuk kepada materi evaluasi jabatan. Ya, jadi kemarin kita sudah analisa, ya. Sekarang kita coba masuk ke evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses penentuan nilai suatu jabatan. Jadi suatu jabatan itu punya nilai, punya grade, punya skor untuk membedakan beban dari jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Tentunya semakin tinggi beban pekerjaannya, semakin banyak nilai jabatannya, maka akan semakin tinggi kompensasi yang akan bisa diberikan. Nah, jadi menentukan nilai suatu jabatan terhadap jabatan lain yang ada dalam suatu perusahaan. Metode evaluasi jabatan ada beberapa cara. Yang pertama, metode dan kuantitatif atau kuali, yaitu merupakan metode penentuan peringkat, yaitu dengan peringkat, ranking method. Dan yang kedua, metode klasifikasi atau grade classification method. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Nanti kita akan coba simulasi ya dengan metode ini. Metode perbandingan faktor atau factor comparison method, metode sistem angka atau point system method. Metode yang ini merupakan metode penentuan peringkat, yaitu merupakan metode yang paling sederhana ya dalam menentukan peringkat nilai dalam suatu jabatan. Dan ini cocok jika jumlah jabatannya sedikit, misalnya perusahaan yang masih kecil, CV ya, yang belum perusahaan PT besar belum, ini masih bisa menggunakan ini. Tapi kalau perusahaan besar sudah sulit untuk menggunakan metode yang ini. Menggunakan tim penilai yang menentukan peringkat tiap jabatan. Jadi gunakan tim untuk menentukan peringkat jabatan. Dasar penentuannya adalah sebagai berikut, yaitu tingkat kesulitan setiap jabatan. Jadi tim tadi menilai tingkat kesulitan tiap jabatan. Misalnya seorang operator itu tingkat kesulitannya berapa? Misalnya di skor 1 sampai 10, kemudian supervisor itu tingkat kesulitannya berapa? Kemudian kepala bagian itu tingkat kesulitannya berapa? Ya, ternyata bukan hanya tingkat kesulitan. Yang kedua adalah volume pekerjaan. Ya, volume pekerjaan setiap jabatan. Kemudian yang ketiga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu pada jabatan lebih tinggi maka tanggung jawabnya lebih besar. Walaupun mungkin volumenya lebih kecil, tapi tanggung jawabnya responsibility dalam setiap pekerjaannya akan lebih besar pada jabatan yang lebih tinggi. Kemudian pengawasan, latihan, pengalaman, dan kondisi kerja. Ini bisa diurutkan nanti ya, dinilai pada setiap jabatan. Nah, berikutnya cara menentukan peringkat. Ya, tim menetapkan jabatan paling tinggi dan paling rendah. Ya, kemudian menilai jabatan lain diurutkan di antara batas atas dan batas bawah. Jadi cara gampangnya kalian menetapkan jabatan paling tinggi itu apa dari direktur ya sampai misalnya helper atau ada yang cleaning service, ada yang tukang. Itu Anda tentukan dulu di perusahaan Anda itu jabatan yang paling tinggi apa, yang paling rendah apa. Maka Anda bisa mengurutkan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Kemudian pembandingan berpasangannya membandingkan. Misalnya A sama B itu tinggi A sama C tinggi tinggi C, ya. A sama D itu tinggi D. Misalnya nih yang kita bandingkan adalah A itu direktur, B itu kepala bagian misalnya, itu dibandingkan seperti ini. Maka A 3 kali lebih tinggi, ya. B bandingkan A lebih besar A, B sama C lebih besar C, B banding D lebih besar B. Ini permisalan dalam sebuah jabatan. Ya, ini
Nah, mungkin Anda nanti bisa analogikan jabatan-jabatan ini dalam sebuah jabatan langsung. Misalnya A direktur, B kepala bagian, C itu sekretaris, maka bisa dibandingkan. Nah, ini yang akan kita praktekkan ini. Perlu pemahaman ya ini ya. Nah, silakan dibuat tim penilai. Jadi dalam sebuah perusahaan seakan-akan ini ada 4 tim penilai ya. Anggota tim penilai membuat urutan jabatan. Nah, hasilnya dirata-ratakan. Nah, penilai itu ada 4 penilai di sini, ada si Adi, ada si Bambang, ada si Cepi, ada si Dudu misalnya, ABCD misalnya. 1 2 3 4. Nah, si Adi itu menilai ya jabatan yang paling tinggi skornya, kan kita memberikan skor karena evaluasi jabatan yang paling tinggi skornya ya berdasarkan pertimbangan volumenya, tanggung jawab ya dan lain-lain yang tadi ya, si Adi mengatakan nilai yang paling tinggi dari jabatan yang 4 jabatan yang ada di perusahaan itu adalah yang paling tinggi adalah A dulu nih. Kemudian skor yang kedua menurut si penilai yang pertama, si Adi ini, yang tertinggi adalah jabatan C. Kemudian yang nomor 3 itu jabatan B. Dan yang paling rendah skor angka jabatannya adalah jabatan D. Ini menurut Adi karena dia menilai ini sudah menggunakan ya pertimbangan-pertimbangan. Namun ternyata pertimbangan si penilai pertama itu berbeda dengan pertimbangan penilai yang kedua. Nah, penilai yang kedua itu memiliki penilaian jabatan yang memiliki skor tertinggi adalah A, ya, masih sama dengan penilaian yang pertama. Yang kedua adalah C, sama dengan yang pertama. Namun yang ketiga itu menilainya adalah skornya yang lebih tinggi adalah D dulu. D dulu baru B. Nah, ini agak berbeda dengan penilaian yang pertama. Yang pertama BD, yang kedua DB. Ini cukup berbeda. Kemudian si penilai yang ketiga ini juga agak berbeda dengan penilai yang pertama. Nah, penilai yang ketiga mengatakan jabatan A itu yang paling memiliki skor tertinggi menurut evaluasi jabatannya. Yang kedua adalah B. Ini berbeda dengan penilai 1 dan kedua. Ya, karena mereka mengatakan 1 kedua mengatakan nilainya yang kedua adalah C. Kemudian yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D. Ya. Nah, ini juga agak berbeda lagi dengan penilaian yang keempat. Ya, penilaian yang keempat menilai skor yang paling tinggi nilai jabatannya adalah yang A dulu, ya masih sama. Kemudian yang kedua C, ya, berbeda lagi. Yang ketiga B, yang keempat D. Nah, ini sama penilaian yang keempat ini sama dengan penilaian yang pertama. Kalau beda-beda begini bagaimana Pak? Ya, hasil evaluasi jabatannya kita urutkan dulu ya, ranking kan dari ranking 1 dan sampai ke 4. Ranking 1 yang memiliki volume atau yang memiliki nilai jabatan tertinggi kan ranking 1 nih yang ini kita tentukan nih, ini ranking 1, yang ini ranking 2, yang ini ranking 3, yang ini ranking 4. Nah, rank 1 itu yang AAA ini, rank 2 itu yang ini, baris ini, yang rank 3 ini, yang 4 ini. Nah, kita setelah membuat ranking, kita akan memberikan nilai ranking. Nilai ranking itu kan yang rank 1 tentunya nilainya lebih tinggi. Jadi kita berikan nilai rankingnya. Ranking 1 kita berikan nilai 4, yang ranking 2 kita berikan nilai 3, yang ranking 3
kita berikan nilai 2, yang ranking 4 kita nilai 1. Ya. Nah, setelah kita selesai di kolom ini, ya, di kolom ini, kemudian kita buat perinciannya. Kita akan menentukan nilai per jabatannya sesuai dengan tujuan kita. Ya. Sekarang kita lihat nilai A dulu nih, nilai A dulu. Nilai A. Nilai A. Nilai A itu caranya adalah dengan mengalihkan ya nilai ranking dengan urutan yang kita tentukan. Ya, jadi kalau yang baris pertama ini nilai A-nya, kalau yang baris kedua itu rumusnya ini 4, ini urut 3, 2, 1. Ini rumusnya seperti itu. Jadi diurutkan. Kalau jabatannya 5 berarti kan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau jabatannya 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau cuma 3 berarti 3, 2, 1 cukup. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama ini, ya di baris kolom yang pertama ini, ya di ranking 1, nilai A di ini. Ya, ada A berapa di sini? A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti dimasukkan sini 4. Kalikan 4 rumusnya. Kemudian yang dapat ada B enggak di baris yang pertama? Ternyata A4, berarti enggak ada B-nya, berarti 0 kali 3. Kemudian di baris yang pertama ini, ranking pertama ini, yang dapat nilai C ada enggak? Enggak ada, berarti 0 kali 2. Nah, yang dapat D 0 juga, 0 kali 1. Berarti 4 kali 4 tambah 0 kali 3, 0 kali 2 tambah 0 kali 1, berarti ketemunya adalah 16. Ya. Sekarang kita lihat nilai B di baris yang kedua, ranking kedua. Lihat di baris ini, saya siap ada panah ini. Nomor 2, ranking 2. Di sini ada yang dapat A enggak skor A? C, C, B, C enggak ada. Berarti di sini 0. 0 kali 4. Kemudian di sini ada yang dapat nilai B enggak? C, C, B. Oh, ada 1. Berarti di sini 1 kali 3. Ada yang dapat C enggak? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali 2. Ada yang dapat nilai D enggak? 1, enggak ada. Berarti ini 0 kali 1. Dikalikan, tambahkan, ketemunya 9. Kemudian ya nilai C. Nilai C itu dilihat di baris yang ketiga ini. Nah, di sini dari ini baris ketiga ini ada yang dapat nilai A enggak? Oh, enggak ada. Berarti ini 0. Yang dapat B enggak? Ada 1, 2. Berarti 2 kali 3. Ada yang dapat nilai C enggak? Oh, ada 1 nih. Ada 1. Berarti 1 kali 2. Ada yang dapat nilai D enggak? Oh, ada 1 nih. 1. Berarti skornya 9. Sekarang yang nilai D. Nah, di baris yang ini, perhatikan yang keempat, yang keempat. Nilai D di baris keempat ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Oh, sorry, dimulai dari A dulu ya, biar sesuai dengan urutannya. Dapat nilai A ada berapa? Oh, enggak ada nilai E, berarti ini kosong. B ada berapa? 1, berarti ada 1. C enggak ada, berarti 0. D ada 1, 2, 3, ada 3. Berarti skornya ada 6. Ya. Sekarang di rata-rata ya. Si A itu skornya 16, kan ada 4 jabatan, berarti 16 bagi 4 ketemunya nilainya 4. Yang B 9 dibagi 4 2,25, yang C 9 bagi 4 2,25, yang D 6
dibagi 4 1,5. Jadi urutan rankingnya adalah bisa A, C, B, D karena C dan B ini skornya sama, bisa juga dibalik A, B, C, D. Jadi hasil akhirnya urutan ranking dari evaluasi jabatan dari perusahaan ini, dari 4 jabatan ini urutannya adalah seperti ini. A mendapatkan nilai jabatan 4, B mendapat nilai jabatan 2,25, C mendapatkan nilai jabatan 2,25, dan D adalah mendapatkan nilai jabatan 1,5. Ya, baik. Silahkan dimengerti, difahami, ya. Kalau yang belum jelas boleh ditanyakan, ya. Untuk kalau teman-teman belum mencoba itu biasanya masih blank, ya, masih blank. Tapi karena biar Anda bisa mencoba, ya, maka silahkan